Jakarta, tapi istri di Lampung, Pak. Istri Jadi di Lampung. kita LDRan. LDRan. Bapak di Jakarta, istri di Lampung. Tiap hari ya? Ya, kita LDRan, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi bos sekarang kegiatannya apa di Jakarta? Kebetulan alhamdulillah saya ini Pak, manajer di sebuah perusahaan Bidangnya apa? di otomotif, Pak Haji. Oh iya, nah masnya bagian apa? Saat ini sebelumnya diproduksi, sekarang di HRD-nya, Pak Haji. Di HRD-nya. Nah mbaknya kegiatannya apa sekarang di Lampung? Saya wira swasta, Apa ya contohnya? usaha sembako sama kulineran. Jadi saya mengenal YouTube RDAY ini terinspirasi dari Bu Haji Roni, Pak Haji. Oh iya. Jadi yang waktu- nonton YouTube mbaknya apa masnya? Mbaknya dulu. Saya dulu. Oh mbaknya dulu. Terus nyeritain RDAY gimana ke suaminya? Kok mau suaminya? Padahal ini kan orang bilang ilmu aliran sesat. Ya, beliau banget itu, Ngomongnya Pak. jorok teman nih. Saya menolak, Pak Haji. Titelnya waktu itu. haji tapi ngomongnya selakangan. Gimana? Betul. Waktu saya kirim YouTube, Mas, ini kok bagus banget ya, rumah doa anak yatim. Tapi saya bingung nih, rumah doa anak yatim kok yang bawain Mas Regi preman banget ya. Mas Regi. Iya, tapi cerita-ceritanya ini apa, testimoninya bagus-bagus, dan saya suka sedekah anak yatim, sedekah subuh, sholat tahajud, masya Allah gitu. Kok beliau membimbing saya banget gitu Pak Haji. Dan itu saya sudah mulai nggak bagus lah usahanya. Jadi udah mulai nggak bagus, langsung ketemu RDAY. Jadi saya mentalnya ini dikuatkan dengan ilmu-ilmu Pak Haji, alhamdulillah banget gitu. Jadi saya nggak sempat depresi, karena saya punya usaha toko grosir itu 2 Pak Haji, satu dalam pasar, satu di pinggir jalan. Nah yang nunggu siapa? Yang di pasar siapa? Yang di pinggir jalan siapa? Yaitu karena saya single ya waktu itu Pak Haji, saya singlenya lama sekali, bertahun-tahun. Jadi ke pegawai, banyak pegawai waktu itu, ada 13 atau 14. Saya pontang-panting ke depan, ke toko pasar, ke toko pinggir jalan. Kalau yang pinggir jalan itu ngontrak, bukanya pagi sampai malam. Jadi saya kayak kitiran Pak Haji. Tapi Masya Allah ya, alhamdulillah diuji juga. Jadi kena badai itu usahanya. Jadi yang toko depan itu sudah usahanya mulai menurun. Yang punya kontrakan itu saudara, dia butuh duit. Kalau punya duit sampean beli, kalau nggak punya duit ya sampean harus pergi gitu. Intinya begitu Pak Haji. Jadi Masya Allah pokoknya luar biasa. Tapi alhamdulillah RDAY luar biasa pokoknya. Mungkin kalau nggak kenal RDAY mungkin nggak tahu saya. Jadi waktu itu ya mungkin banyak dosa-dosa saya. Jadi dagangannya sudah mulai habis, terus uangnya kemana ya gitu. Terus ya gitulah Pak Haji, namanya saya single ya, terus pegawai juga banyak, namanya cari yang jujur juga. Jadi terus saya lihat YouTube-nya Pak Haji Roni, Masya Allah ternyata saya nggak sendiri. Iya, Roni sembako sekarang omsetnya 600 juta per hari. Iya, saya kalau anaknya masih muda lah, umur 20 tahun, ini umur berapa? 20. Dia omsetnya udah 150 juta per hari. Sebelahnya. Dia praktekin ilmu itu tuh. Iya. Sifat 18 nggak boleh ada. Kita nih kadang ada sifat 18, nggak boleh ada. Karena kalau satu aja ada, bisa ngerusak kita punya rezeki. Emang ada hadisnya? Coba hadisnya. Tuh mic-nya tuh. Nih. Coba. Iya. Jadi kita termotivasi oleh hadis Nabi yang intinya Rasulullah bersabda, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Jadi hati harus benar-benar dijaga dari sifat yang busuk itu tadi. Harus benar-benar bersih. Jadi satu aja nggak boleh.
Apalagi 2, 3, 4, 5 nggak boleh. Nah kalau saya boleh tahu nih, pegang ibu, pegang bapak, coba dari 1 sampai 18, bapak ada berapa tuh yang sifat dominan di hati bapak? Ibu ada sifat berapa tuh yang dominan di hati ibu? Coba 1 sampai 18, pelan-pelan aja. Ada berapa tuh bapak? Sambil baca, sambil kalau ada senyum. Kalau ada senyum, gue banget nih. Iya Pak Haji. Gue banget Pak Haji. nih. Mikir, jengkel ya. Iya. Apalagi jauhan gini Pak, nomor 14 yang cemburu itu juga ada. Aduh. Wow. Ya gitu, murung juga kadang yang namanya kita jarak jauh juga. Ya. Ya ini sih sebenarnya kita udah mulai juga mengamalkan ilmu RJAI. Waktu pertama kali dikenalkan saya ini Pak menolak, artinya ini Komennya apa komennya? Ya saya ini ilmu aneh ini, jangan ikut-ikutan yang beginian gitu. Kata masnya Iya. ke istri. Iya, saya waktu itu. Cuman saya kan orangnya emang pengen belajar banyak belajar. Akhirnya saya cek sendiri di YouTube, saya simak. Nggak menyerah Pak Haji. Saya Apa? kirimin, saya nggak menyerah pokoknya. Dikirimin terus. Karena menurut saya ilmu ini mantep banget. Jadi saya kirim pokoknya YouTube-nya Pak Haji saya kirim. Nggak bosen-bosen apa aja komentarnya biarin aja pokoknya saya kirim. Alhamdulillah klik juga ngikut ngejalanin. Apa yang bisa ngeklikin suami tercinta? Dari penolakan, kok bisa ngeklik gimana tuh? Ya mungkin ini ya Pak Haji, ijabnya anak yatim, terus sedekah. Itu kan beliau itu kan orangnya kalau agamis ya Pak Haji. Jadi saya pokoknya cari poin-poin yang kira-kira mengena di hati beliau. Gitu. Kalau Mas Regi enggak lah saya ijabnya, terus Pak Haji gitu ya. Jadi sedekah-sedekahnya itulah pokoknya beliau kan begitu orangnya suka sedekah. Ya dari situ saya lihat ininya. Jadi emang ini kok ngajak ke tahajud, ngajak ke misalnya tobat, ngajak yang duha dan sebagainya. Dan itu kan saya juga belajar seperti itu ya Pak Haji. Jadi lama-lama saya pelajari itu aja Pak Haji. Tapi yang aneh-anehnya tadi yang towel-towel yang apa itu saya sebenarnya enggak waktu itu. Saya enggak ini. Pakai rendem-rendem waktu Ya, itu Pak Haji itu masih enggak, ini itu. ya viral yang celana dalam direndam itu ya untuk Ya masak kan, gitu. saya Jawa ya Pak Haji kan memang gitu-gitu juga ini apa sih klenek gitu kan. Ya. Ya cuman akhirnya saya juga ngelihat dulu nenek saya itu seperti itu juga. Kalau nenek dulu kan memang kakek nenek itu kan nggak pernah pakai sarung, pakai apa? Kolor doang. Jarik juga Iya, ya. Itu kan jarik, nggak pakai celana dalam. Celana dalam. Nah itu kan saya juga ingat, Sawahnya luas, kebunnya luas, rumahnya lebar, selebar tidak pakai celana dalam. Kita kadang tipe 21 karena celana dalamnya ketat, betul. Nah dulu memang BH-nya ketat. Tapi dulu simbah saya BH-nya kendor, makanya rumahnya luas, sawahnya luas, kebunnya luas. Coba lihat sekarang anak-anak sekarang, ketat. Bahkan ibu-ibu sekarang anak 1, anak 2, anak 3 ditonjolin, dibikin Iya, Pak. ketat, pakai kawat besi, akhirnya kecekek. Akhirnya rumahnya kecekek. Udah nyicil. nah ini saya akhirnya nyimak terus jadi ketawa sendiri, tambah tertarik lagi Pak di situ. Jadi saya akhirnya ya nonton, kadang malah ngingetin, ini ya udah ada. Kemudian saya waktu itu kita udah beberapa kali kesini ya dulu ya. Udah pernah ke atas? Pernah Udah Pak Haji. Ke ruang Pak. pencerahan atas? Sering. Iya, Jadi gini, beliau sering. untuk meyakinkan saya disuruh kesini sendiri Pak Haji. Oh, disuruh sini. Iya, coba ke sana kan mumpung dekat ya. Saya kan di Jakarta, udah dekat sana ke sana sendiri. Ya, Kata istri. ya, akhirnya saya coba, saya dipaksa ke sini, udah saya ke sini Pak Haji. Saya nyimak pencerahan Pak Haji waktu di atas. Udah hampir setahun ya mungkin ya. Ya, Sendiri? Sendiri. Saya sendiri nyimak, ngikutin ijab dan sebagainya. Ya lama-lama tertarik. Akhirnya saya ikut beberapa. Saya pernah privat yang 1 juta juga Pak Haji. Oh, pernah. Ya, yang di sini waktu Nifsu Sakban ya waktu. Oh, iya, iya. Terus yang waktu itu ketemu Pak Haji Marco di nonton bioskop itu yang di Sentul, saya ikut juga. Oh, iya, Jadi iya, saya iya. semakin Pak Haji kok. Di bioskop. Iya, saya ya ibadah saya juga ya mulai ini lagi terbentuk lagi, bisa ngikutin. Kemudian juga ya sering hijab ini juga beberapa kali di sini nginep Pak Haji. Waktu itu Masnya? Saya, Pak Oh, Haji. berdua? Ini anak Sendiri? sama Oh, anak-anak. anak-anak? Betul. Oh, pernah? Pas liburan itu, jadi kan kalau saya pagi kan kerja daripada Iya. suntuk di rumah, mereka saya tinggal di Pokoknya sini. saya tinggal aja kerja, saya di RDAY saya bilang. Iya, jadi saya tinggal di damai sini. di sana.
4 hari atau berapa hari waktu itu Iya, ya? waktu itu 4 3 hari. hari. Saya kan kalau libur kan Sabtu, jadi Jumat tuh saya malam Jumat saya kesini jemput, nanti apa sekalian ijab gitu, nanti baru pulang gitu. Gitu pulang saya langsung kerja gitu. Jadi udah. Oh, jadi udah berkali-kali kesini, Iya. bukan baru hari ini ya? Ya bukan Saya sudah Pak Haji. pernah Baru testimoni ngobrol, loh, Pak Haji. ah? Pernah testimoni. Mbaknya? Iya, dikasih centong, dikasih uang bibit sama Pak Haji. Oh, di atas. Iya. Oh iya iya. Anak saya itu kan itu si kecil itu Yang ngefans dulu banget minta sama Pak salim Haji. juga sama Pak Haji itu. Oh, Pak Haji iya. turun minta salim sama Pak Haji dulu. Umur berapa itu? Berapa nih? 10 tahun. 10 tahun. Ya, ya. Dia kalau sakit pokoknya minta di itu Pak Haji. Celana dalam ibunya. Oh, mamanya. Karena Iya. dulu manjur dulu apa waktu demam DBD, DBD. ya. DBD udah demam keluar bintik-bintik tapi nggak dibawa ke rumah sakit. Ya, Waduh, cuman padahal tuh kalau udah keluar bintik-bintik bahaya. Tapi waktu itu udah ini ya. Alhamdulillah terus ya Allah apa ini ya jangan sampai dirawat gitu kasihan kan di infus Pak Haji terus Dek pakai celana dalam ya gitu kan. Terus ya dia ya udah itu sambil dengerin ini kan live streamingnya Pak Haji gitu ditaruh di kepala saya tempel-tempel di seluruh badan ada 5 celana dalam. Iya, iya, iya. Alhamdulillah tuh malam ya Pak Haji terus subuh itu sudah loh dia udah nggak panas lagi udah nggak jadi diinfus gitu. Jadi di rumah alhamdulillah terus sehat saya kesini dia dipaksa-paksa pokoknya saya nunggu di bawah ibu harus naik nanti pokoknya ibu harus minta mic ngomong saya sembuh karena celana dalam. Pokoknya harus cerita Bu, harus cerita sama Pak Haji. Alhamdulillah tuh malam Jumat ya Pak Haji berebut mic, masya Allah saya itu orang yang terakhir. Bapak kasih uang bibit ini buat anak, ini buat ibu sama centong. Terima kasih Pak Haji, pokoknya masya Allah lah. Nah, ini sekarang bos maksa ini sekeluarga hari ini kok bisa datang ke sini, apa hajat utamanya? Ya ini sebenarnya udah lama pengen ini ya Pak Haji sedekah ekstrim 10 juta ini. Iya. Cuma kondisi belum memungkinkan. Jadi Iya. emang kita lagi butuh modal 10 miliar Pak Haji. Iya. Ya, Buat karena memang apa rencananya Jadi, kalau modal ada? toko ini kan kita juga udah kondisinya udah ya naik turun itu Pak Haji. Kemarin saya Yang juga di Lampung. yang di Lampung. Oh. Jadi artinya kita Sekarang masih 2 Pak. satu Pak Tinggal Haji. satu, yang di satu. pasar. Ya, Akhirnya yang di pasar. di kontrak itu yang saya kontrak akhirnya memang yang punya kan butuh duit akhirnya dijual. Oh, jadi sekarang 1,2. yang jagangnya di pasar. Iya Pak Haji di pasar aja. Ya, di pasar Pak Haji. Dan Jadi butuh modal 10 M buat apa rencananya? ya buat pertama ya untuk modal ini Pak Haji untuk mulai bangkit lagi karena kan kita memang dulu itu grosir ya Pak Haji. Jadi memang modalnya butuh banyak. Selain itu kan kemarin ya untuk nutup-nutupin ini kan saya juga ya akhirnya ya sebenarnya ngamalin ilmu Pak Haji tapi cairnya itu cair yang tadi yang harus nyaur, yang harus bayar gitu. Belum bisa cair yang ya harapannya cairnya yang tanpa riba, tanpa nyicil, tanpa ngembaliin. Nah, itu yang belum bisa Pak Haji. Emang pas nyentongin kebetulan kemarin kita ikut di Lampung ya yang Pak Mail itu saya Pak juga Mail. ikut kebetulan kan di sana udah kita ke sana. Pokoknya kita ngejar ilmunya lah di sana ngejar. Iya, sama tamu saya. Bos, kalau bisa cair sih 300 miliar sementara tamu gue 10 miliar aja kayaknya berat bener. Ji, percuma lo ajarin tamu lo, sifat 18-nya masih ada di tamu-tamu lo. Suruh keluarin dulu karena itu sifat nggak ada di Al-Quran. Percuma dia baca Quran 12 juz, percuma dia sholat tobat. Tapi kalau di hatinya masih ada satu aja dari 18, itu rusak semua ibadahnya. Ada gak sih ayatnya, hadisnya ada gak? Nggak tanya ada. Hadis Nabi ya? Ya betul? Nah, coba Bapak sekarang biar terkabul sama Ibu, mau saya bulan ini harus cair 10 miliar. Dan jangan pengen tahu dari mana cairnya. Karena Haji Marco juga dulu nggak mimpi punya ruko 15 pintu. Betul? Nggak mimpi, dia hanya maksain selama 7 bulan. Praktekin ilmu RDA 7 bulan. Berbarengan sama Roni ya. Iya betul. Bareng sama Roni. Nah, alhamdulillah kontrakan dari 6 sekarang kontrakan jadi 21 pintu. Nah, mau saya coba si bos sama istri tercinta hindarin tuh sifat yang 18. Satu pun. Salah satunya apa sih Pak Haji? Yang paling berat bener. Komen sama anak, komen apa pasangan hidup, komen sama ring satu. Nggak boleh bos. Iya Pak Haji.
Saya nggak pernah komen, apalagi nasihatin anak. Ayo pada sholat, nggak mau, ngapain? Langsung aja ke Allah. Terima kasih Allah, putri saya tercinta dan putra saya sekarang udah rajin sholat subuh tepat waktu. Tadinya bos, mesti ngoprak-ngoprak, nggak mau saya lagi punya hajat. Enggak, langsung. Tuh, nah bos coba bisa gak begitu? Minimal satu aja dari yang 18, jangan ada. Tapi saya 5 Pak Haji. Ya apa 5? Gimana kan 5? Atau semuanya? Aduh, 18. Ini kan ini saling bertautan ini. Iya. Emang Paket benar ya, saling Pak, ya? berkaitan. Coba terangin bener nggak? Jengkel, mancing jengkel. Iya betul, saling itu nyambung. Iya, Pak. Tiap hari nonton Pak Haji, tiap hari nggak boleh telat pokoknya. Jadi masnya sama mbaknya maksain coba hindarin itu dulu. Kalau baca Quran udah saya pikir wajib. Sholat taubat wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Senyum wajib. Baca Quran wajib. Nah itu tuh yang sifat 18. Kenapa sih Pak Haji nggak boleh ada di saya? Karena nggak ada di Al-Quran. Kalau ada nggak apa-apa, orang nggak ada kok. Kenapa kita harus ada? Keluarin. Tapi susah Pak Haji. Ya udah. Kalau memang susah lo udah usaha mentok. Alternatifnya adalah tinggal satu. Bayar denda. Seperti orang Purwodadi, betul? Ya. Dia bayar denda 18 juta. Satu sifat 1 juta kali 8, 18. Seperti orang Semarang yang amaran Bu Prapti. Bayar denda 18 juta. Alhamdulillah langsung terkabul. Dalam waktu proses ya. Waktu itu dia hajat pengen jadi kepala sekolah. Atau kepala desa. Sama kepala desa. Istrimu jadi kepala sekolah. Suaminya mau jadi kepala desa. Suaminya mau jadi kepala desa. Tidak ada saingan. Sendirian. Akhirnya sedesa milih dia, orang gak ada saingan. Akhirnya biar kelihatan mencolok ada saingan, anaknya dijadiin lawan. Tapi ujung-ujungnya ini yang jadi. Kedua, istrinya jadi kepala sekolah. Akhirnya megang 2 kepala sekolah sekaligus. Sekarang coba Pak, ada gak orang kepala sekolahnya 2 jabatan? Kayaknya nggak ada nih. Nggak ada lah. Iya. Nah, saran saya kita ambil yang gratisan dulu. Itu jangan ada. Iya Pak Haji. Tapi kalau memang berat banget, hajar, paksain, cari uang, bayar dam. Jadi kayak kita ini udah pakai baju umroh, kita udah pakai baju ikhram. Nah ada nyamuk, terus kita giniin, kena denda bos, bayar dam. Kalau nggak bayar, nggak sah umrohnya, nggak sah hajinya. Nah bos itu juga. Kapan Pak Haji? Ya nanti pulang dari sini latihan. Iya. Misalkan bos macet, bos lagi bawa mobil dipotong, nggak boleh ngelakson. Kalau ngelakson bayar denda lo. Kok gitu Pak Haji? Lah itu kan kepancing jengkel. Iya, Pak Haji. Terutama Grab ya, Grab motor, Shopee, karena dia ngejar buru-buru makanan. Nah terus kita disalib, hampir kita klakson, nggak boleh bos. Iya. Langsung denda lo 1 juta. Kenapa sih Pak Haji mesti denda? Kalau nggak denda, nanti diulangi lagi karena nggak jerah. Iya. Oh, ada pertanyaan lagi nggak? Coba mbaknya sama masnya. Pak Bebas. Haji, saya mohon maaf, saya itu fotonya Pak Haji saya itu pakai hijaban. Ah, masukin alat kelaminnya mbaknya. Enggak Pak, enggak, saya enggak berani. Jadi gimana? Di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru. Waduh, pantesan bibir saya doer. Jadi fotonya Pak Haji itu saya cetak banyak pokoknya. Saya punya hajat, satu itu foto bank, sebelahnya foto Pak Haji. Oh iya? Jadi saya sama suami yaudah libur main ke sini. Nah ini kesempatan, Pak Haji sudah sehat kan, kemarin sakit saya sedih. Terus fotonya itu belakangnya saya tulis, alhamdulillah atas izin Allah pasti bisa privat.
atas sabda Pak Haji pasti cair 10 miliar. Saya sampai sini tuh suami belum ada rencana nekat privat Pak Haji. Sampai sini pokoknya saya ucapin terus privat. Alhamdulillah ujuk-ujuk suami, "Dek, yuk kita privat," katanya. Saya yang kena Pak Haji. Oh ya? Terkabul. Suami rupanya tahluk juga. Iya Pak Haji. Terus sebenarnya kita juga ada ini Pak Haji yang Ya kodamnya. mungkin kan saya dulu waktu mudanya itu emang yang namanya di kampung ya suka ini Pak. Dulu saya pelatih bela diri pernafasan juga. Nah itu kan banyak juga yang lelakon gitu. Nah itu apakah kira-kira itu? Iya juga, bos, ya, jadi ini, gini Pak? bos. Itu udah mendarah daging. Jadi mesti dikeluarin. Kalau enggak, ekonomi lo yang dihajar. Habis ekonomi rumah tangga. Nah lo kan udah dihajar ekonomi. Sekarang rumah tangga udah dihajar. Sekarang lo nikah sama imbaknya. Dihajar lagi nih ekonomi. Jangan rumah tangganya dihajar. Masa lo mesti nikah lagi yang ketiga. Begitu lagi diulangi lagi. Masa lo mau nikah lagi yang keempat. Masa lo mau nikah lagi yang kelima. Sampai kapan? Udah aja ini diakhiri, ini yang terakhir. Caranya apa? Yaitu dikeluarin dulu yang udah mendarah daging. Caranya kobok alat kelamin bos yang seperti ada di YouTube. Taruh di kobokan minum. Nanti lo minum selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatel, udah keluar. Tapi lo harus minum terus sampai nggak gatel. Nanti baru ekonomi lo naik. Nanti rumah tangga lo tambah harmonis. Udah langgeng sampai tua. Lo bisa umroh bareng, sa'i bareng, tawaf bareng. Lo bisa berangkat haji bareng. Amin. ONH plus. Amin. Naik pesawatnya bisnis, romantis, begitu. Kalau sekarang nggak bisa bos, karena udah mendarah daging, keluarin dulu. Iya Pak Haji. Gitu. 9 hari ya. 9 hari sampai gatal. Kalau nggak gatal, ulangin lagi 9 hari yang kedua. Baik Pak Haji. Terus apa lagi bos? Terus ini kan kita sebenarnya masih punya beberapa tanggungan, salah satunya rumah ya, rumah yang kita agunkan, dan kebetulan itu kemarin kita sempat macet Pak Haji, dan kemarin udah ada surat peringatan juga untuk ke arah lelang sebenarnya. Nah itu kita sih masih mengusahakan, artinya kita kemarin juga mencoba untuk melunasi supaya lunasnya itu hanya pokoknya saja, cuman dari banknya kayaknya belum mau Pak Haji, karena nilai asetnya kan ya mungkin lumayan dibanding dengan utang kita ya. Utangnya sih masih tinggal berapa Dek? Kalau kata bank itu 160-an, cuman kita cek OJK tinggal 46. Sebenarnya itu, cuman banknya kan tetap pengen di 100 itu, 160 Karena rumahnya kan itu. 800 juta Bos. nilainya. Utang piutang jangan dipikirin bos. Sekarang yang tugas lo cuma satu, bikin takjub Allah. Caranya apa? Hilangkan sifat yang 18. Hilangkan yang ada di badan lo sifat itu. Yang contohnya pegangan lo. ASEAN. Itu dikeluarin dulu. Nanti kan datang duit. Contoh kayak tadi bos. Gue gak mimpi Abi sama Lisa mau ngasih merino 1 ekor. Gak taunya gue dapat merino 5 ekor. Dari orang itu. Iya. Nah tapi kan anak yatim kita kan banyak. Kalau itu dilepas buat lari-lari ya kurang lah. Iya. Gue kasih duitnya 50 juta. Bawain merino lagi biar anak-anak seneng. Nah mau gue duit datang ke si bos. Kayak gue nih. Alhamdulillah merino datang. Kemarin mobil apa tuh merek dari Inggris. Datang tuh. Nah mau saya, kalau gue bisa gurunya, muridnya juga harus bisa. Caranya apa? Itu tadi. Bikin takjub Allah. Pak Haji bikin takjub Allah gimana cara? Ini gue ngajarin ilmunya Allah. Iya. Gue mapping satu-satu sampai terkabul, harus. Paksain. Ngeluarin itu sifat, keluarin harus. Sehingga Allah, alhamdulillah, rezeki datang, merino datang. Nah lu juga begitu. Jadi jangan, bang, dia nggak mau dilunasin. Ya namanya bank kan dia kan ada itu bos, ada prestasi kepala kantor cabang. Ya kalau bisa mah cicil aja, biar gua kelihatan ada kerjanya.
Tapi kalau dilunasi kan nanti tutup buku. Iya. Tenang bos. Kalau lu bawa NUT maunya berapa? 160, tapi di OJK 40. Bayar bos 160. Kok gitu Ji? Rugi dong gue 120. Kan Allah kasih gue 10 miliar. Apa artinya 120? Toh besok bulan depan lagi dapat lagi kok 10 miliar. Gitu bos praktekin. Terus apa lagi bos? Maaf Pak Haji, Ya. saya kan ya ketika usaha mulai nggak baik itu pernah datang ke Pak Yai dikasih air doa. Gitu. Ya. Keluarin bisa gak ibu? Saya udah pernah melakukan 2 Gatal kali. gak alat kelaminnya? Belum. Ya sampai gatal 2 dulu. kali ngulang udah pernah. Maksudnya apa benar itu pengaruh ke badan saya? Pengaruh mbak. Jadi kalau mbaknya minum itu, nomor 1 yang dihajar ekonomi. 2 komunikasi sama anak. Herannya anaknya bikin jengkel kita. Herannya anaknya kita maunya A, anaknya maunya B. Anaknya maunya C, mamahnya maunya B. Jadi miss. Godaan itu. Awalnya naik. Mbak, kalau kita datang ke orang pinter, pada saat kita masih eksis ke dia, ekonomi kita naik. Pada saat kita udah sibuk, lupa, kita nggak datang, itu mulai turun. Apalagi kalau gurunya nggak ada, itu langsung merosot. Datang lagi, cari lagi, sampai kapan begitu? Kenapa nggak kita ambil yang ilmunya Allah aja, ngilangin sifat yang 18. Tapi kan yang ada di badan kita dikuret dulu. Iya, Pak Haji. Nanti kalau nggak jadi tumor. Ada nggak orang misalkan hamil keguguran nggak dikuret? Ada nggak? Harus dikuret. Kalau nggak, waduh, nanti jadi daging tumbuh. Nah itu juga gitu. Jadi ini dikeluarin, ini juga dikeluarin. Setelah itu sifat 18 hilangin. Iya, iya, Pak Haji. Bisa? Bisa, Bisa, pasti Pak Haji. bisa, harus bisa. Haruslah. Ada lagi? Ini si gadis ini lagi sekolah kecantikan Pak Haji. Di sana, di dekat rumah lah gitu sama MUA. Heeh. Jadi alhamdulillah kita satu keluarga tuh walaupun si kecil-kecil juga itu menjalankan celana dalam dibalik, kaos Ya. dalam dibalik, semua menjalankan. Heeh. Colek-colek ke bosnya itu dapat sangu pasti ayo sedekahin ke RDAY transfer gitu. Minta sabdain Pak Haji. Ya pasti. Pokoknya gini, mbaknya hindarin nggak boleh ngejawab mamah. Jadi kalau mama ngomong 1, mbaknya nggak boleh ngomong 2. Mamanya ngomong 2, mbaknya nggak boleh ngomong 5. Jadi mbaknya nggak boleh lebih pintar dari mamahnya. Itu kuncinya 1. Kunci 2, dicamahan, disuwuk. Kayak putri saya juga gitu. Pasiennya banyak. Pasiennya banyak. Anak saya pasiennya banyak banget. Iya Pak Haji. Yang senior paling cuman 10, 7, 5. Tapi anak saya belasan bos. Makanya kata dia, makasih ya ma, makasih ya pak. Iya emang itu ilmunya kok. Daripada kita promosi. Iya. Gitu. Beliau ngejalanin Pak Haji colek-colek. Ya praktekin. Alhamdulillah manut gitu. Jadi yang belum istiqomah ibadahnya. Kadang kan kalau ikut ngerias itu berangkat jam 2, jam 3 gitu. Pokoknya gini mbak. Kalau ibadahnya kita nggak istiqomah. Kerjaan banyak. Tapi istilah HP-nya cuman Oppo, Vivo. Nggak bisa iPhone 16 Pro, nggak bisa. Maunya saya 16 Pro. iPhone 16 Pro pas. Kok gitu Pak Haji? Ya kerja keras capek. Jadi sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat tepat waktu wajib. Gitu. Mungkin karena ini ya Pak Haji belum mentok kalau kata Pak Haji masih gadis gitu loh. Iya, tapi jangan nunggu mentok dulu. Soalnya kalau mbaknya nggak tepat waktu, ba'diyah nggak qobliyah, nanti kalau dapet cowok, cowoknya standar. Kalau saya mau anak semata wayang, kaya raya tajir melintir tapi nggak punya orang tua, tuh gue setuju. Tapi kalau lo 20 bersaudara, gue nggak setuju. Anak pertama, lo dapat laki-laki anak pertama tapi 20 bersaudara, waduh, yang ada habis kawin lo digerecokin sama dia, ya kan? Kalau bisa anak semata wayang, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Emang ada? Banyak lah. Kaya raya tajir melintir. Jadi warisannya buat kita. Ini sengaja diajak Pak Haji biar dapat. Caranya apa? Dengan tadi ibadah dulu. Iya. Soalnya kalau nggak ibadah, mbaknya cowoknya punya mobil,
Tapi mobil second, dandan mulu. Yang ada lo dari uang rias dibuat dandanin mobil. Ya terot, yang lo terot, ya ball joint, ya sobeker, ya aki, ya AC. Alasannya yang panas, lagi nggak ada uang. Ya udah dari aku uang rias deh. Rugi bandal. Nggak mau. Semuanya dari pasangan kita, calon kita. Caranya apa? Itu tadi, bikin tajuk Allah. Nanti ketemu cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, anak semata wayang. Nah gitu. Kenapa sih Pak Haji mesti anak semata wayang? Kalau saudaranya banyak, grecokin Mbak. Si adeknya nomor 5, adeknya nomor 10. Besok datang lagi. Maksudnya kita tolak. Kan kita kalau kawin kan kawin sama keluarga, bukan kawin sama dia kan. Memang ganteng. Tapi saudaranya 20 mau. Mendingan yang biasa aja tapi ya saudaranya 3, paling banyak 4. Nah wajar dah ya kan. Tapi banyak saya nggak mau. Kasian dong yang udah pada berojol anaknya banyak. Ya dimasukin lagi. Nggak deh. Gian. Ada lagi Was? Oke Pak Haji, mungkin anak saya yang di sana kan itu yang paling gede sekarang itu lagi magang ya, dan magang ini itu Laki perempuan? laki-laki Pak Haji. Oh iya. Itu dia magangnya sistem gugur. Jadi kalau memang dia lulus setahun ini, dia otomatis nanti jadi karyawan tetap. Tapi kalau tidak, kemarin itu udah ada 2. Serumah gak dia sama mamahnya? Sama mamanya serumah. Ya mamahnya mau gak praktek ilmu RDAY di Suwok atau di Camahan? Nah, nggak tahu itu Pak Haji. Nah, itu dia. Kalau dari Atau saya gimana, Pak Haji? fotonya digosok di alat lamin bos. Oh bisa ya Pak Haji? Gitu Bisa. Atau bos remes, kalau bisa ketemu sama dia sentuh kulitnya, pasti diangkat jadi karyawan tetap. Atau kalau dia mau sedekain gaji terakhirnya dia, nanti diangkat jadi karyawan tetap. ya? Gitu ya Pak Haji. Bos, ini ilmu RDAY udah gue praktekin dari dulu. Jadi umur 26 tahun, gue udah jadi direktur di bank bos. Ya, Pak Haji. Umur 26. Sementara temen gue umur 26. Customer service, security, teller. Iya. Gue udah jadi direktur, bukan jadi kepala kantor cabang lagi. Udah di atasnya. Kok bisa Ji? Itu ilmu kearifan lokal. Gue praktekin umur 26, tahun 96 ya. Kan gue lahir tahun 70. Harus bisa. Baik, Pak Haji. Mendingan lo cair 10M aja. Caranya apa? Itu. Mulai hari ini. Apalagi lo bisa meraktekin ilmu romantis sama Romantisnya mbaknya. kalau pas ketemu doang Pak Haji. Iya. LDR-an masalahnya. Kasih anak lo, kasih anaknya. Kamu ke mall. Mama mau romantis. Gitu. Kasih kelindingan. Ya, Biar jadi kedengeran. kalau pulang kedengeran, wah itu pulang, selesai, cut. Iya. Jadi kalau ke Lampung tuh kita nginap di hotel gitu Pak. Ya, Iya. betul, romantis Mbak. Iya. Karena yang bikin kita sugih itu sebenarnya karena keromantisan, karena romantis saja. Lebih dari itu nggak ada. Karena kita lihat deh, ibu yang sayang sama dedeknya, sayang banget, rezekinya ada aja. Tapi ibu yang bawel sama anaknya, lihat rezekinya standar. Punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, bahkan punya suami cicilan. Kok suami cicilan? Suami tapi bikin mangkal di hati. Itu namanya suami cicilan. Jadi kita bekep tuh anak, kita sayang-sayang. Nah lihat hasilnya. Nah karena kita udah ada pasangannya, ya kita peluk, kita sayang-sayang. Gitu. Iya, Pak Haji. Bener, luar biasa. Terus apa lagi bos? Ya paling saya kan belum dapat uang bibit ya Pak Haji. Boleh, tadi kasih Uang bos. Bibit sama centongnya mungkin. Boleh, tadi kasih. Nanti bos praktekin ya. Iya Pak. Saya mau cair 10 miliar per bulan. Amin. Amin. Saya mau cair 10 miliar per bulan. Amin. Saya mau cair 10 miliar per bulan. Mulai hari ini, oke? Baik, Pak. Sip. Oke, terima Terkabul. kasih, Pak Haji. Ya.